Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Pratama, NIM 130401119130052. Di sini saya akan mencoba memberikan tutorial tentang cara mengakses Cambridge Core. Untuk mengakses Cambridge Core, kita dapat menggunakan akun yang dimiliki mahasiswa. Pada tampilan awal akun siswa Undip, ada menu e-journal Undip. Nah, kita tinggal klik menu tersebut. Kemudian akan disajikan beberapa portal e-journal. Kita tinggal klik Cambridge Core. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Cambridge Core. Di sini terdapat beberapa fitur seperti search box dan browse by subject. Sebelum kita ke tutorialnya, kita akan berbicara mengenai tipe kebutuhan informasi, yaitu Fin, Chin, dan Min. Tipe kebutuhan informasi dengan cara Fin tidak dapat digunakan dalam jurnal Cambridge Core karena Fin menggunakan cara advanced search, sedangkan pada Cambridge Core sendiri hanya berfokus pada basic search. Selanjutnya kita balik ke Chin. Pada Chin, seseorang sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan informasinya, tetapi masih ingin mencari-cari yang lain dan cenderung explore, sehingga hasil pencarian masih beragam. Penerapan Chin dilakukan menggunakan basic search menggunakan search box. Yang terakhir yaitu Min. Min digunakan saat pengguna ingin menjelajahi topik yang belum diketahui. Min mengeksplorasi informasi lebih luas dan tidak secara langsung menunjukkan informasi yang akurat dan relevan yang dibutuhkan oleh pencari informasi. Penerapan Min dilakukan menggunakan cara browsing. Pada Cambridge Core, penerapan Min yaitu dengan browse by subject. Kita klik browse by subject. Kenapa menggunakan browse by subject? Karena seseorang belum mengetahui banyak mengenai informasi yang ia cari, maka ia akan melakukan pencarian menggunakan subjek-subjek. Di Cambridge Core sendiri terdapat beberapa pilihan subjek. Nah, kita coba klik Computer Science. Kita klik Computer Science. Nah, di Computer Science kita diberi pilihan-pilihan lagi. Mau apakah kita akan menelusurinya dari jurnal atau dari buku atau dari yang lain. Nah, kita coba klik dari jurnal itu Design Science. Kita klik Design Science. Nah, ini merupakan hasil pencarian informasi dari Design Science. Ini merupakan contoh dari Design Science ya. Beraneka ragam, dan kita juga harus menyeleksi kembali agar bisa mendapatkan kebutuhan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Tipe kebutuhan informasi Min ini lebih memakan waktu yang lama daripada Fin dan Chin. Selain itu, dalam upaya penelusuran kita harus mempertimbangkan dan memperhatikan recall dan precision. Recall sendiri merupakan seluruh informasi yang dimunculkan sistem tunggu balik informasi
di mana informasi tersebut dianggap tepat oleh sistem atau mesin, sedangkan precision merupakan seluruh informasi yang dimunculkan sistem pengubah informasi, yang dimana informasi tersebut dianggap tepat oleh user. Recall dan precision harus diperhatikan agar pengguna dapat menelusur secara efektif dan efisien. Untuk memaksimalkan recall dan precision, kita dapat melakukannya melalui optimalisasi search box. Optimalisasi ini bertujuan agar result dari keyword atau query yang akan terpanggil lebih spesifik. Untuk melakukan optimalisasi search box sendiri, kita bisa menggunakan tanda kutip yang diletakkan pada keyword atau query kita. Contoh, kita akan mencari informasi mengenai information retrieval. Kita ketikkan information kita ketikkan information retrieval tanpa tanda kutip dulu. Jika kita mengetikkan information retrieval tanpa pengoptimalisasian, result yang akan terpanggil sejumlah 107.633 result. Nah, kita akan mencoba optimalisasikannya menggunakan tanda kutip. Kita tinggal beri tanda kutip di antara query-query ini. Kita search. Seharusnya resultnya lebih sedikit. Nah, di sini terlihat result yang terpanggil hanya 340 result saja. Penggunaan tanda petik ini akan membuat saya bahwa information retrieval merupakan suatu kesatuan kata atau kalimat, bukan satu kata seperti yang pertama tadi. Seperti yang sudah saya bilang di awal, bahwa Cambridge Core hanya terdapat fasilitas notion berupa basic search yang digunakan dengan mengetikkan satu query dengan hasil yang luas. Cambridge Core tidak menyediakan fasilitas advanced search. Pada jurnal Cambridge Core, basic search digunakan dengan mengetikkan query yang kita miliki pada search box. Di sini query-nya kita ketikkan information. Sebagai contoh, information. Kemudian setelah itu, di bawah search box terdapat tulisan only search content I have access to. Nah, kita klik ini agar result yang terpanggil merupakan result atau bahan informasi yang hanya dapat kita akses. Namun jika kita ingin hasil keseluruhan, maka ini merupakan result dari informasi yang dapat kita akses. Namun jika kita ingin hasil keseluruhan dari yang kita ketikkan, kita tidak perlu mencentang ini, kita hapus only search, sehingga akan muncul hasil yang dapat, sehingga resultnya juga akan bertambah. Tadinya 38.521 menjadi 104.947. Setelah menjelaskan cara penggunaan fitur search,
Lalu kita masuk pada desain pola pencarian. Untuk melakukan penelusuran informasi yang berada di Cambridge Core, pertama kali kita menentukan keyword atau query. Keyword ini kita dapatkan dari brainstorm kita sebagai user atau bertanya kepada teman maupun pustakawan. Keyword atau query dapat dikembangkan melalui tajuk subjek atau thesaurus. Dalam melakukan proses pencarian informasi, terdapat suatu fasilitas atau dapat disebut dengan desain pola pencarian informasi. Sedangkan desain pola pencarian yang berada di Cambridge Core ini terdapat beberapa macam, yaitu autocomplete, autosuggest, base first, facet navigation, pagination, dan actionable result. Yang pertama akan kita bahas adalah autocomplete dan autosuggest. Merupakan fitur yang kedua ini merupakan fitur yang merekomendasikan secara otomatis ketika kita mengetikkan query pada search bar. Contohnya kita ketikkan information. Nah, ini merupakan autocomplete atau autosuggest-nya dari Legal Information Management, International Journal of Legal Information, dan bla 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 bla. Ini merupakan autocomplete-nya. Fitur ini bermanfaat seandainya kita masih asing dan ragu dengan query yang kita masukkan itu benar atau salah dan membantu menyingkat waktu. Fitur yang dijelaskan tadi yaitu autosuggest. Seperti kayak gini contohnya. Kalau kita mau mengetikkan informasi tapi kita nggak tahu ketikan atau tipe information. Nah, ini langsung muncul pilihan-pilihannya, walaupun kita belum sampai selesai menulis informationnya. Selanjutnya yaitu base first. Dalam salah satu fasilitas yang menunjang dalam pencarian informasi, base first ini merupakan cara sistem temu balik informasi yang secara otomatis menyajikan hasil yang relevan dengan query yang dimasukkan dan mengurutkannya berdasarkan hasil terbaik menurut portal jurnal yang digunakan. Penerapan base first di Cambridge Core ialah ketika mencari dengan query, kita ketikkan informasi seperti biasa. Terdapat beberapa hasil teratas yang diurutkan berdasarkan hasil terbaik menurut ini merupakan base first. Yang kita cari dari informasi, kita dapat bisa menemukan beberapa syarat rekomendasi dari Cambridge Core ini. Kemudian selanjutnya yaitu facet navigation, merupakan salah satu pola pencarian yang mempermudah temu kembali informasi dan membantu memspesifikasikan query yang kita punya. Contoh pada saat kita mengetikkan information, lalu kita search, nah di sini result yang terpanggil sejumlah 104.947. Facet navigation sendiri terletak di bagian kiri ini namanya facet navigation. Untuk memaksimalkan query, kita bisa mencoba klik dari konten tipe kontennya. Kita ingin cuma artikel saja, jadi kita
klikkan artikel, maka resultnya akan berkurang menjadi 62.259. Nah, jika kita ingin lebih spesifik, seumpama kita mau mencari tentang computer science, maka kita langsung ke subjek, kita cari computer science. Nah, ini computer science, kita klik. Nah, ini maka result yang terpanggil sejumlah 1555 result. Contoh hasilnya seperti preliminary information during design, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa mengcombine dengan, jika kita sudah tahu pengarangnya bisa tulis di author, jika kita mau beberapa jangka waktunya, kita bisa pilih di publication date dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas Pagination. Pagination adalah fitur untuk mengatur tampilan halaman pada portal jurnal. Tampilan portal Cambridge pada Cambridge Core sendiri, tampilan ini dapat dilihat dari masing-masing hasil penelusuran. Contohnya yaitu saat kita klik information generation during design, kita klik, maka akan muncul tampilan yang menyajikan sebuah deskripsi yang dapat membantu kita memilih informasi yang kita inginkan seperti abstrak, DOI, dan publisher. Abstrak, DOI, publisher. Lalu yang terakhir adalah actionable result. Actionable result adalah langkah terakhir dari proses penelusuran. Ketika suatu informasi didapatkan, maka pengguna akan melakukan tindakan selanjutnya yang contohnya yaitu pada artikel information generation during this design, information importance and design effort. Kita dapat memilih akan mendownload, membagikan, dapat mendownload, membagikan, melalui Kindle, G Drive, atau Dropbox. Jika kita ingin mendownload, kita tinggal klik nih, download PDF. Kita klik download PDF, maka dokumen tersebut atau PDF tersebut akan dapat di-download. Tinggal pencet download. Sudah terdownload. Oke, sudah terdownload. Jadi dari tutorial video tadi dapat disimpulkan bahwa pada portal jurnal Cambridge Core terdapat beberapa fitur yang dapat membantu penelusuran informasi. Namun tidak semua fitur pencarian informasi dapat digunakan pada portal jurnal ini. Selain itu, jurnal Cambridge Core sendiri tidak menyediakan fitur Advanced Search sehingga kurang cocok untuk seseorang dengan tipe kebutuhan informasi fin. Kesimpulan tadi sebagai penutup video ini, saya Muhammad Yudi Pratama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.